Selamat pagi, adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 17, Jemaat Gemim Kalvari Malaleng 1, kita bersyukur bersama karena Tuhan begitu sayang kepada kita semua dan kita boleh lagi beribadah di hari ini walaupun adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik berdiri dan kita menyanyi semua, Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua, seluruh bumi angkat suaranya, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua, seluruh bumi angkat suaranya, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di timur, hai hai kamu yang di barat, ingat kasih dan sayangnya, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di utara, hai hai kamu yang di selatan, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua, seluruh bumi angkat suaranya, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua, seluruh bumi angkat suaranya, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di timur, hai hai kamu yang di barat, ingat kasih dan sayangnya, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di utara, hai hai kamu yang di selatan, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Enci Nova Lenggong. Tapi sebelumnya kita menyanyi bersama-sama, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita kunci tangan, tutup mata,
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah boleh Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, di hari Minggu ini kami bersekutu bersama-sama, baik yang ada di rumah maupun guru-guru sekolah minggu yang berada di gereja. Kami bersatu hati, kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati peribadatan kami pada hari Minggu ini, sehingga ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 boleh terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang akan memberkati anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 17, sehingga kami boleh beribadah hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyi satu lagu lagi, Senang-senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, disilakan duduk semua, duduk yang manis. Saat ini kita akan berdoa untuk membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Novel. Dan kita menyanyi firman Tuhan, ku dengar. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami, yang membimbing kami terus ada sampai dengan hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Terangi hati anak-anak kami,
terangi kami semua, biar kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Enci Eta yang akan memimpin cerita sebentar. Karuniakan hikmat sorgawi kepadanya, kuat dan teguhkan iman percayanya, biar di dalamnya kami melakukan hanya puji hormat bagi nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membaca firman Tuhan, mari buka sama-sama dalam Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali lagi, mari buka sama-sama dalam Markus 7 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Dari Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, duduk manis semua. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Dr. Margareta Sapulete. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun Enci minta semua duduk yang manis, nyanda ada yang lari-lari atau ganggu teman atau kakak atau adik yang ada di sebelah kiri adik-adik. Nah adik-adik, bagus semua duduk manis kan? Sekarang Enci semua bercerita. Adik-adik, coba sekarang adik-adik tangan, kasih pak adik-adik telinga, kong tutup kuat-kuat itu telinga, kong dengar, dapat dengar enggak Enci suara ini? Nah pasti kalau orang tutup tuh telinga, Enci suara ini dapat dengar tetapi tidak jelas. Nah sekarang coba adik-adik buka itu tangan, jadi tuh telinganya enggak tutup. Nah suara Enci pasti kedengaran sekali. Nah Enci mau bertanya, mana lebih sedap adik-adik mau dengar? Pas tutup itu telinga atau buka itu telinga? Nah betul sekali, pasti kalau buka itu telinga itu suara lebih enak orang mau dengar dan lebih jelas. Nah adik-adik, orang sekarang semua pasti bisa berbicara, bisa mendengar dengan baik. Namun berbeda dengan cerita Alkitab Enci pada hari ini. Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Nah adik-adik, biasanya orang
kalau berjalan di suatu tempat yang jauh, torang pasti merasa apa? Nah, betul sekali. Torang pasti merasa lelah. Nah, adik-adik, kalau torang rasa lelah, biasanya torang mau apa? Nah, kalau torang lelah, pasti torang mau apa? Mau istirahat. Nah, adik-adik, begitu pula dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pemurid-murid. Waktu dorang ada berjalan, dorang rasa lelah dan akhirnya dorang beristirahat. Waktu itu dorang ada singgah di daerah DP nama daerah Dekapolis. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus pemurid-murid sedang beristirahat, tiba-tiba orang-orang yang ada di sekitar situ, dorang ada dengar bahwa, oh itu Tuhan Yesus kote ada datang pada orang pe daerah. Nah, adik-adik, ini orang-orang ini dorang sujaga dengar-dengar bahwa Tuhan Yesus itu banyak sekali melakukan mujizat. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus buat. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus dan murid-murid waktu itu yang berada di daerah itu membuat itu orang-orang yang mendengar bahwa Tuhan Yesus ada, dorang datang untuk melihat Tuhan Yesus. Dorang datang untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus akan ajarkan. Nah, adik-adik, waktu itu banyak sekali orang yang datang untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di antara orang-orang tersebut ada satu orang datang dia bilang begini, aduh, ini kuti ada Tuhan Yesus Kang, ada kita pe saudara, dianya ndak bisa badengar, dia juga ndak bisa bercerita, dia cuma bisa bersuara mar ndak bisa bercerita. Nah, adik-adik, dia langsung bilang begini, kita mau pulang pak kita pe rumah, kita mau panggil kita pe saudara itu mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini orang ini dia pulang pada pe rumah pada pe saudara itu, dia ambil di pe saudara, dia bawa ke Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh tahu itu orang-orang yang ada balik ke Tuhan Yesus sangat banyak. Makanya mereka bersusah payah supaya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai dorang baku dapat dengan Tuhan Yesus, ini orang ini dia bilang begini, Tuhan Yesus, ini ada kita pe saudara, dia tuli dan gagap, jadi dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti mau sembuhkan kita pe saudara ini. Nah, adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang ini? Nah, benar sekali. Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan orang yang sakit tuli dan gagap ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ambil itu orang tuli dan gagap pe tangan, kemudian dia bawa di suatu tempat. Dia bawa di suatu tempat sehingga di situ hanya ada Tuhan Yesus dan orang yang sakit tuli dan gagap itu. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang yang sakit ini? Tuhan Yesus itu bukan hanya pegang itu orang itu pe tubuh, tetapi Tuhan Yesus menjamah bagian tubuh orang itu yang sakit, yaitu di mana? DP telinga dengan DP mulut. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pada waktu Tuhan Yesus pegang itu bagian yang sakit, kemudian Tuhan Yesus menghadap ke langit, Tuhan Yesus tarik nafas, dan Tuhan Yesus bilang, Efata. Apa itu artinya? Efata artinya terbukalah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga orang yang sakit tuli dan gagap itu yang tidak bisa berbicara, seketika itu juga dia bisa sembuh, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, belajar dari firman Tuhan ini, kita boleh tahu bahwa Tuhan Yesus
tahu semua apa yang torang butuhkan. Adik-adik butuhkan, encik-encik butuhkan, orang tua butuhkan. Semua Tuhan Yesus tahu. Sama dengan ini orang tuli ini. Tuhan Yesus tahu bahwa orang tuli ini ingin sekali untuk dia bisa mendengar dan bisa berbicara. Begitupun torang semua. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi torang kebutuhan. Nah adik-adik, torang juga harus belajar seperti ini orang atau saudara dari orang tuli ini yang membawa orang tuli ini kepada Tuhan Yesus. Torang harus belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Belajar untuk percaya berarti percaya harus sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nak boleh setengah-setengah. Jadi kalau percaya harus berserah kepada Tuhan Yesus. Torang juga harus belajar untuk mau membantu orang lain. Bukan hanya itu, torang pe kakak, torang pe adik, atau torang pe saudara dekat, tapi torang harus membantu semua orang yang membutuhkan. Adik-adik, sampai di sini Encik Pe cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Encik Eta Sapulete. Dan saat ini kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Apa yang diberikan mama papa harus diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi semua persembahan yang mama papa berikan. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita ulangi kembali. Persembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita akan berdoa syukur dan doa tutup yang akan dibawakan oleh Penatua Engku Royke Mandolang. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sigap berdoa semua, kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Bapa di dalam kerajaan surga memberkati ibadah kami, agar Tuhan
kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepadamu. Tuhan memberkati kami semua ketika kami akan memulaikan tahun ajaran yang baru pada besok hari. Walaupun kami masih belajar di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Karuniakan hikmat, akal budi, kepandaian bagi kami semua. Memberkati orang tua kami, oma opa dalam tugas pekerjaan mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, yang sementara menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami yang akan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati pemerintah kami. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo diberkati Tuhan bersama dengan seluruh menteri, para gubernur, wali kota, bupati. Diberkatilah mereka agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan memberkati gereja kami, Gereja Gemim Kalvari Malalayang 1. Para pendeta diberkati Tuhan, para pelsus diberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan walaupun masih di rumah kami masing-masing. Baik ibadah sekolah minggu, ibadah pondok gembira, ibadah pemuda remaja, ibadah kaum bapak, kaum ibu, bahkan ibadah hari minggu di gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan berkat bagi kami sehingga kami telah memberikan persembahan. Memberkati persembahan kami. Kami berdoa Tuhan, buat Cieta yang telah membawakan firman-Mu, Tuhan Yesus memberkati dalam tugas, dalam menyelesaikan studinya, diberkati Tuhan bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua, agar di kesempatan yang akan datang, di minggu yang akan datang, kami boleh lagi beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur permohonan yang kami bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, diundang berdiri semua. Kita akan akan tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan kita menyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Demikian ibadah kita di pagi hari ini boleh selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.